semuanya, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Juni dengan NPM 19130240042 bersama rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 3 ada Ingrid Purwaning Tias, Nisrina Nur Azizah, dan juga Rima Meyanti. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu metode pembelajaran problem solving mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari metode pembelajaran problem solving. Nah, kira-kira apa ya metode pembelajaran solving itu? Nah, metode pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kognitif peserta didik melalui keaktifan dalam berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian untuk pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri metode pembelajaran problem solving. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari metode ini? Nah, menurut Abdul Majid tahun 2013 halaman 213, metode pembelajaran problem solving mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan masalah yang jelas untuk diselesaikan. Nah, masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya, juga sesuai dengan materi yang disampaikannya, serta ada dalam kehidupan nyata peserta didik. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu merumuskan penyelesaian masalah dengan berbagai pendekatan, mencari data atau keterangan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, dengan membaca buku, meneliti, bertanya, atau pengalaman peserta didik sendiri. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah sesuai rencana, seperti melakukan pembuktian atau pengecekan dari tiap tahap rencana penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Kemudian menjelaskan tahap-tahap penyelesaian dengan benar. Nah, ciri-ciri dari metode pembelajaran problem solving menurut Abdul Majid terakhir yaitu menguji jawaban dan menarik kesimpulan, memeriksa jawaban yang telah dilakukan dalam penyelesaian masalah, kemudian memberikan penekanan dan menatik kesimpulan atau penyelesaian masalah. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Purwaning Tias, NPM 1913024040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan metode pembelajaran problem solving. Tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Kemudian yang kedua, memberikan peserta didik pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Yang ketiga, siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang keempat, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Dan yang kelima, potensi intelektual siswa akan meningkat. Selanjutnya ada manfaat metode pembelajaran problem solving. Yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Nah, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat, membina pengembangan sikap perasaan, yaitu rasa ingin tahu lebih jauh, dan cara berpikir objektif mandiri, krisis analisis, baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Nur Azizah dengan NPM 1913024032 dari kelompok 3. Langkah-langkah dalam metode pembelajaran problem solving. Tahap yang pertama yaitu merumuskan masalah. Kemampuan yang diperlukan yaitu memiliki kemampuan mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Tahap yang kedua yaitu menelaah masalah. Kemampuan yang diperlukan yaitu memiliki kemampuan menggunakan pengetahuan untuk memperinci menganalisa masalah dari berbagai sudut.
Tahap yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis atau membuat dugaan sementara mengenai penyelesaian permasalahan tersebut. Kemampuan yang diperlukan yaitu memiliki kemampuan berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat, dan alternatif penyelesaian. Tahap yang keempat yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis, yaitu mengumpulkan mencari data, kemudian mengelompokkannya sebagai bahan pembuktian dari dugaan sementara mengenai penyelesaian permasalahan tersebut. Kemampuan yang diperlukan yaitu memiliki kemampuan kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, dan tabel. Tahap yang kelima yaitu pembuktian hipotesis, yaitu membuktikan dugaan sementara dari penyelesaian permasalahan tersebut. Kemampuan yang diperlukan yaitu memiliki kemampuan kecakapan menelaah dan membahas data, kecakapan menghubung-hubungkan, dan menghitung, keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Tahap yang keenam yaitu menentukan pilihan penyelesaian, yaitu menentukan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemampuan yang diperlukan yaitu kecakapan membuat alternatif penyelesaian, kecakapan dengan memperhitungkan akibat yang terjadi pada setiap pilihan. Kemudian setelah itu, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran problem solving. Kelebihan metode pembelajaran problem solving yang pertama yaitu membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, dapat berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, para siswa dapat diajak untuk lebih menghargai orang lain. Yang kelima, dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keenam, dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Kemudian, kekurangan dalam metode pembelajaran problem solving. Yang pertama yaitu memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran lain. Yang kedua yaitu menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman siswa, memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Kemudian yang ketiga yaitu bagi siswa yang kurang memahami pelajaran tertentu, maka pengajaran dengan metode ini sangat membosankan dan menghilangkan semangat belajarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Rima Meyanti, NPM 1913024008 akan menjelaskan tentang penerapan metode pembelajaran problem solving dalam pembelajaran IPA. Nah, penerapan metode pembelajaran solving pada pembelajaran IPA salah satunya tentang konsep perubahan kenampakan bumi untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD. Nah, pembelajaran berbasis masalah melatih siswa menjadi problem solver atau pengurai masalah dalam pembelajaran. Lalu, membimbing siswa agar berperan aktif, bekerja sama dalam kelompok, dan menampilkan diri di depan kelas. Sehingga tahapan pelaksanaan dengan melatih siswa menemukan masalah, mendiskusikan masalah, lalu menemukan solusi masalah, dan diwujudkan dalam melakukan percobaan yang membuat siswa lebih memahami materi pembelajaran secara praktek sederhana. Dan setelah itu, yang kedua, dalam pembelajaran biologi, pembahasan materi sistem pencernaan pada manusia merupakan materi yang sangat mendasar dan terkait dengan materi-materi IPA yang lainnya yang akan dipelajari oleh peserta didik pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, materi sistem pencernaan manusia penting untuk diperhatikan agar kita mengerti dan memahami arti pentingnya menjaga kesehatan. Perlu diterapkan dalam satu metode pembelajaran yang dimungkinkan dalam meningkatkan kualitas belajar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Diperlukan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kemampuan berpikir kritis peserta didik, yaitu dengan menggunakan problem solving atau belajar memecahkan masalah. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi kami kali ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.